Perkenalkan, nama saya Novita Angel Katiandago dengan NIM 19142010289 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A3 semester 6. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen kegawat daruratan pada neonatus. Bayi baru lahir mempunyai masalah berat, yaitu meninggal atau cacat. Perlu penanganan cepat. Setiap tahun 4 juta meninggal pada bulan pertama dan 2/3 meninggal pada minggu pertama. Tanda bahaya atau dangerous sign: yang 1 asfiksia, 2 gawat nafas, 3 kejang, 4 hipotermia berat, 5 hipoglikemia, 6 dehidrasi berat, dan terakhir syok. Kita masuk dalam asfiksia. Kejadian asfiksi 7/1000 kelahiran bayi negara berkembang, kurang dari 1/1000 kelahiran bayi negara maju. Sebagian besar kematian terjadi segera setelah lahir. Gawat nafas atau distress respirasi pada neonatus. 4 gejala utama yaitu 1 takipnea atau laju nafas lebih dari 60 kali per menit dengan normal laju nafas 40 kali per menit. Sianosis sentral pada suhu kamar, retraksi cekungan pada sentrum dan kosta pada saat inspirasi, grunting suara merintih saat ekspirasi. Manajemen khusus lainnya: tentukan bayi bugar atau tidak. Bugar tidak perlu laringoskopi dan intubasi. Lakukan langkah awal resusitasi. Tidak bugar, laringoskopi, intubasi pipa endotrakeal, dan isap lendir melalui pipa endotrakeal. Bila bradikardi, lakukan ventilasi tekanan positif. Kita masuk dalam apnea. Keadaan bayi tidak bernafas atau laju pernafasan kurang dari 20 kali per menit terdapat pada bayi asfiksia atau bayi dengan gangguan nafas berat. Bahaya hipoksia, terutama hipoksia otak. Kejang merupakan tanda bahaya, dapat mengancam kehidupan karena hipoksia otak. Kerusakan sel otak yang irreversibel dapat merupakan tanda dari 1 atau lebih masalah pada neonatus. Kadang gejala tidak dikenali oleh orang tua atau petugas kesehatan atau kejang subtel. Kita masuk dalam hipoglikemia. Hipoglikemi adalah keadaan hasil pengukuran kadar glukosa darah kurang dari 45 gram per desiliter atau 2,6 mmol per liter. Setiap stres akan mengurangi cadangan glukosa yang ada, serta kegawatan terjadi pada hipoglikemi bila berlanjut menjadi penyulit atau komplikasi yang berdampak pada kejang dan hipoksia, terutama hipoksia otak. Hipotermia, terjadinya hipotermi karena 1 penurunan produksi panas, misalnya pada keadaan disfungsi kelenjar-kelenjar tiroid, adrenal, ataupun pituitaria. 2 peningkatan panas yang hilang, misalnya kontak langsung antara kulit neonatus dengan permukaan yang lebih dingin atau permukaan alas yang dingin seperti pada waktu proses penimbangan, inkubator dengan jendela yang terbuka, atau pada waktu proses transportasi neonatus ke rumah sakit, suhu lingkungan yang dingin atau suhu inkubator yang dingin, neonatus yang basah setelah lahir, atau pada waktu dimandikan. Dehidrasi berat, bayi BAB cair lebih sering dari biasanya. Tinja berwarna hijau dan mengandung lendir atau darah. Kehilangan banyak cairan hingga menyebabkan dehidrasi merupakan komplikasi dari diare dengan dehidrasi sedang yang berlanjut menjadi diare dengan dehidrasi berat, dengan gejala klinis yaitu kencing berkurang, bayi rewel, kehausan atau letargi, mata cekung, serta turgor kulit kurang. Syok atau renjatan, keadaan disfungsi sistem sirkulasi yang mendadak dengan patofisiologi yang kompleks yang mengakibatkan penyampaian oksigen dan nutrisi yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Dengan kesimpulan, bayi baru lahir memiliki risiko
untuk mengalami kegawat daruratan, baik dengan kondisi gawat darurat memerlukan penanganan cepat untuk mencegah kematian dan kecacatan. Selanjutnya kita masuk dalam topik yang kedua, yaitu manajemen kegawat daruratan neurologi. Kegawat daruratan neurologi yaitu tata laksanaan kesadaran menurun, tata laksanaan stroke akut, status epileptikus. Tata laksanaan kesadaran menurun, satu penyebab kesadaran menurun yaitu massa supra atau infratentorial, dua lesi destruktif pada subtentorium atau efek toksik, ketiga lesi difus pada korteks cerebri. Kedua, diagnosa kesadaran menurun. 1. Anamnesis, 2. Pemeriksaan fisik umum, 3. Pemeriksaan fisik neurologis, dan keempat, pemeriksaan penunjang. TIK meningkat. 1. TIK, tekanan dalam ruangan tengkorak berdasarkan hipotesis Monro-Kelly, merupakan jumlah volume darah intrakranial, jaringan otak, cairan otak, dan komponen lainnya, misalnya hematom, tumor, dan lain-lain, yang bersifat konstan. TIK normal tergantung usia. Pada bayi 1,5 sampai dengan 6 mmHg, kedua pada anak-anak 3 sampai 7 mmHg, dan terakhir dewasa kurang dari 10 sampai 15 mmHg. Selanjutnya stroke. Tata laksanaan stroke akut. Stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di Indonesia. Stroke ini suatu kegawat daruratan medis yang harus ditangani secara cepat, tepat, dan cermat. Penyebab stroke: infrak otak 80%, emboli dan aterotrombotik, 2 perdarahan 20%, PIS dan PSA. Dengan diagnosis berdasarkan klinis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik neurologis, sistem scoring, CT scan kepala, serta MRI kepala. Kita masuk dalam status epileptikus dengan definisi serangan epilepsi yang berlangsung terus-menerus lebih dari 30 menit atau frekuensi kejang lebih dari 2 kali, di mana penderita tidak sadar antar serangan. Dengan etiologi, dengan pencetus, penderita yang tidak diobati dan dosis tidak memadai, 2 pengobatan yang tiba-tiba dihentikan, 3 keadaan umum yang menurun, kurang tidur, stres fisik dan psikis, serta alkohol dan drugs abuse. Dengan penyebab akut yaitu penderita ensefalopati anoksik, kedua penderita penyakit cerebrovaskular akut, ketiga penderita tumor SSP, keempat penderita ensefalopati metabolik, serta penderita meningitis dan ensefalitis. Kita masuk dalam cedera kepala. Cedera kepala statistik 200 sampai 300 per 100.000 per tahun, dengan ringan GCS lebih dari 12 dengan total 82%, dan selanjutnya sedang sampai berat GCS kurang dari 12 dengan total 14%. Itulah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, buat kalian yang baru lulus dan ingin lanjut ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdiri 6 fakultas, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Fisip, Fakultas Sastra Inggris, serta Fakultas Keperawatan. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia.